وتكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله الذي فطرني رب العالمين. Kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu tawassulan. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa abnaihi wa banatihi wa junudihi wa ansarihi wa sahabatihi al-kiram ajma'in wa jami' awliyaihi wa asfiya'ihi wa syuhada' wa salihin min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan sadatina al-alawiyyin wa bil khusus sayyidina al-muhajir ila Allah Muhammad bin Isa wal faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa amil faqih Sayyid Ali Muhammad Sahih Mirbat wal faqih al-muqaddam Thani Habib Rahman Muhammad Segaf Jadina al-Azam Sayyid Abdul Malik bin Ali wa Allah madkhan usulihim wa furu'ihim binati anna Allah yudid darajatin fil jannah wa kathur mathabatihim wa dha'if hasanatihim wa yafadhuna bijahim wa nabihim wa yu'id alina wa auladina wa azwajina tulabina wa ikhwatina wal muslimin min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yashuruna fi sumratihim yawmal qiyamah wa binati anna Allah yashfi mardana wa amradana adh-dhahira wal batinah wa yarhamu mautana wa mautal muslimin ja'al quburahum riyadal jinan wa yukrimuhum bil jannati ma'al abrar wa yaftah alaina wa alaikum wa auladina wa azwajina tulabina futuhal arifin wa yufaqihuna wa iyyahum fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahdina ila sawa'i sabil ja'aluna wa iyyahum min al-ulama al-amilin al-mukhlisin al-mukhlasin wa awliya salihin wa yastajib da'wat sahil umurana fid dunya wal akhirah ala hadhihi an-niyyat wa ala kunatin salih ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi alfi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung halaman 28, Pak. Yang belum niat etikaf dulu, Pak ya. Niat etikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya lillahi ta'ala, atau kalau mau dinazarkan saya nazar etikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Kemudian niat nazar, saya niat etikaf sesuai yang dinazarkan. Fardu wajibkan Allah ya. Salat hari raya, nah insyaallah ya. Salat hari raya ini sebenarnya perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bagi yang sudah bersusah payah di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau seandainya jadi kalau apa ini coba sahur ini, Pak, muka sahur. Jadi kalau seandainya kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik untuk menghidupkan hari-hari bulan Ramadan dengan puasa, malam-malam Ramadan dengan tarawih dan Quran, maka ini kita syukuri kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala saja yang memberi hidayah untuk kita bisa sampai di bulan Ramadan dan mengisi bulan Ramadan. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat umur sampai di bulan Ramadan, tapi enggak Allah kasih hidayah di bulan Ramadan. Maka Nabi SAW bilang, man hurima faqad hurim, man hurima khairahu faqad hurim. Orang yang dicegah, dihalang daripada kebaikan bulan Ramadan, Ramadan datang dia juga enggak baik-baik juga, maka dia sudah tercatat takdirnya tidak akan jadi baik. Naudzubillah min dzalik. Ini yang kita khawatirkan, Pak ya. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, begitu pula saat ketika di hari raya Idul Adha pun juga kita di sholat itu juga untuk mengungkapkan rasa syukur, karena hari Arafahnya itu adalah hari di mana Allah ampuni dosa-dosa orang-orang yang ada wukuf di Arafah, dan juga kita-kita yang mendoakan, dan juga termasuk kita-kita yang mengisi kegiatan dengan amal soleh. Begitupun juga saat ketika hari raya Idul Adha, kita pun juga diberi nikmat untuk makan hewan
kurban. Itu pun juga kita syukuri dengan sholat. Jadi lagi-lagi sholat itu selain untuk sabar, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah, sholat juga saat ketika kita syukur. Ketika sabar sholat, ketika syukur sholat, perwujudannya pokoknya sholat lah kita intinya nih ya, hidup ini untuk sholat lah. Ini sholat hari raya ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Hukumnya sholat hari raya atau sholat Id. Nanti ini niat untuk diamalkan insyaallah Pak ya. Kalaulah umur kita nggak sampai, yang penting udah ilmunya udah dapat, kita sudah niat mengamalkannya. Ini sholat sunnah tertinggi ini Pak. Sholat sunnah tertinggi itu sholat hari raya. Dia mengalahkan sholat tarawih, sholat tahajud. Ini tertinggi itu ya hari raya ini, karena dia hanya 2 kali setahun. Nah hukumnya adalah sunnah muakkadah, sholat sunnah yang ditekankan. Muakkadah itu maksudnya sangat amat ditekankan, sampai Nabi itu menekankannya orang-orang perempuan yang haid, hal huyyad, dengan dawatil khudur, perempuan gadis yang gak biasa keluar rumah. Kalau bahasa orang dulu tuh pingitan. Jadi di balik tirai aja di dalam rumah, senangnya rumahan. Itu sama Nabi ketika hari raya itu disuruh liyashhadna, mereka datang dakwatal muslimin, datang sekedar untuk doa. Wal ya'tazilnal musalla, mereka tetap suruh datang. Kemudian mereka datang ke tempat sholat. Sempat sholat dulu di zaman Nabi, sholat Id itu ya di, kalau sekarang itu namanya dekat Masjid Nabawi itu ada namanya Masjid Awan, Sahabah, bukan Sahabah bahasanya tuh. Masjidnya itu Ghamamah, Masjid Ghamamah namanya. Jadi sekarang itu tempat burung-burung merpati segala macam, dan ada musola, masjid kecil, musolanya. Nah itu dulu Nabi itu sholat Idnya tuh di area itu, jadi di lapangan dulu Nabi itu ya, nggak di Masjid Nabawi dulu itu Nabi sholat Idnya. Nah itu para orang haid jadi boleh datang, cuma mereka di tepi-tepi agar tidak memutus shaf. Nah kenapa Nabi SAW suruh mereka datang? Nabi bilang liyashhadna dakwatal muslimin, agar mereka bisa menyaksikan dan menghadiri doa bersama orang Islam. Nah, hari ini kita ini udah datang di tempat doa bersama tapi nggak amin, aneh. Jelas nggak Pak? Ya, orang yang haid disuruh sama Nabi itu untuk datang ke sholat Id, khutbah. Nggak sholat Pak, ngapain? Ngedoa doang. Jadi doa bersama itu disuruh Nabi. Lah ini kita ini udah di depan, udah di tempat orang doa berjamaah kok nggak amin, kan aneh kan? Udah datang ke tempatnya malah nggak doa. Ini sangat aneh ini Pak ya, sangat aneh gitu ya. Ya kita lebih kurang ya. Nah, jadi sampai ini Pak, ada yang perintah Nabi itu dalam satu hadis, litu'ir, gimana itu bahasanya itu ya, seorang perempuan yang nggak punya kerudung, nggak punya mukena, untuk datang ke tempat sholat Id, untuk sahabatnya, temannya, tetangganya suruh pinjemin mukenanya. Saking itu ya, saking pengennya Nabi itu semuanya datang, sampai begitu itu ya. Nah ini hukumnya makanya disebutnya sunnah muakkadah. Sunnah ini dilakukan secara berjamaah, berarti tidak wajib berjamaah. Boleh memang sholat Id itu sendiri aja boleh Pak. Udah kayak sholat duha yang nggak perlu ada khutbah. Ngapain Bapak khutbah orang sendirian? Jelas ya. Nah, Bapak misalnya pulang kampung misalnya, terus kemudian di perjalanan tepat ketika waktu pelaksanaan sholat Id, kita nggak kebagian di masjid atau di musola, maka kita tetap bersama keluarga boleh, sendiri-sendiri boleh, sholat Id kayak biasa tuh boleh ya, sendiri tuh. Jadi nggak wajib, intinya nggak harus berjamaah, nggak syarat harus berjamaah. Terus perempuan, nah ini mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i, perempuan yang masih memiliki daya tarik, lebih afdolnya sih di rumah aja sholatnya. Sholat tapi di rumah. Jadi kira-kira kalau masih menarik, ibu-ibu sholatnya di rumah
Ya gitu lebih kurang ya. Saya mah nggak menarik saya mah. Misalnya itu ya. Nggak apa-apa sih itu mah ya. Nah kadang-kadang ibu-ibu kita istri-istri kita mungkin yang masih punya anak kecil, yang masih repot masak ataupun juga nyiapin macam-macam lah, namanya lebaran kan. Akhirnya jadi nggak sholat id. Ini keliru. Sholat di rumah gitu, nggak jadi masalah. Sholat tetap di rumah, tetap disunahkan, tetap dianjurkan, begitu ya Pak ya. Nah terus kemudian mana tadi waktunya? Waktu untuk sholat hari raya itu adalah antara terbit matahari. Nah ini syuruk. Jadi jam 5.53 terbit matahari. Kalau sholat id ini khusus ya Pak ya. Khusus sholat id itu dari sejak terbit itu sudah boleh sholat. Nggak harus nunggu 16 menit seperti yang saya sampaikan. Kalau yang sholat duha, sholat isyraq itu memang waktunya nunggu 16 menit dulu karena seukuran tombak. Tapi kalau sholat idul fitri atau idul adha itu sejak teng syuruk bunyi Bapak udah boleh sholat id. Jelas apa enggak ini? Nah itu kebolehannya. Sampai kapan? Sampai tergelincir. Tergelincir itu apa Pak? Nah terpleset lagi. Matahari tergelincir apa? Saya bilang kemarin? Bukan miring. Nah ingat ini Pak ya, bahasa orang baheula tah ini ya, tergelincir itu ya. Terjemahan orang-orang dulu itu matahari tergelincir, matahari kepleset ini ya. Itu maksudnya zuhur. Jadi kita bisa sholat id itu jam setengah 12 masih bisa, jam 12 kurang masih bisa. Jadi tenang aja kalau seandainya kesiangan mah gara-gara takbiran terlalu malam, ataupun juga bakar ayam, bakar macam-macam, akhirnya sampai kesiangan, sehabis sholat subuh tidur dulu bentar ternyata kesiangan, nggak apa-apa Pak, nggak usah pura-pura ke masjid, datang doang pulang lagi, nggak itu terus sepak-sepik gitu ya. Tetap aja sholat tetap sunnah sholat gitu ya sampai sebelum zuhur. Diingat ya, itu kebolehannya. Waktu tanggalnya pada tanggal 1 Syawal Idul Fitri, 10 Zulhijjah Idul Adha. Sunnahnya, nah ini sunnahnya. Tadi kan kebolehannya, sekarang afdolnya. Kapan dilakukan sholat id itu? Afdolnya menunggu hingga matahari naik 1 tombak, kurang lebih 16 menit sejak terbit. Nah ini sunnahnya untuk sholat id. Tunggu seperti sholat duha. Jelas apa enggak kira-kira saya ini ya Pak ya. Jadi kalau sholat id setelah terbit matahari langsung sholat itu nggak haram. Beda sama sholat lain, karena memang waktunya itu dari sejak terbit. Habis waktu subuh masuk waktu sholat id. Rukunnya sama seperti sholat sunnah lainnya. Jadi gini, kalau bapak enggak takbir 75. Kalau rakaat pertama kan 7. Kalaulah bapak enggak takbir 7, persis kayak sholat duha. Allahu Akbar, baca iftitah, Fatihah, surah. Allahu Akbar, enggak ada 7, enggak ada 5. Enggak ada takbir 7, enggak ada takbir 5. Maka sholat idnya sah. Jadi enggak usah ribut kalau nanti imamnya lupa. Ya, imamnya. Padahal orangnya juga baru sekali ke masjid ini kan. Jadi ini kadang-kadang dipermasalahin padahal nggak masalah Pak. Atau mungkin kurang misalnya. Allahu Akbar, baru 6 kayaknya. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Nah, ini gini kan. Loh, ini imamnya ngotot ini gimana ini kan? Orang udah Fatihah dimulai dia masih ngotot aja. Nggak apa-apa Pak, nggak 7 juga nggak apa-apa. Itu ceritanya ini. Pokoknya kalau ngaji itu makin banyak ilmu tuh sebenarnya makin gampang toleransi, paling enak sih sebenarnya. Cuman kalau yang biasanya totok tuh pikirannya tuh kaku gitu ya, terlalu kaku pemikirannya itu biasanya karena kurang ngaji aja itu, kurang ngajinya jauh gitu ya. Nah, gitu lah lebih kurang. Nah, jadi kita ini nggak kampungan kita mah. Jadi kalau misalnya imamnya takbir 7 ya kita ikutin, takbirnya imamnya nggak takbir 7 ya ikutin aja, nggak masalah karena memang sah gitu ya. Terus kemudian
Karena kan memang ya namanya juga khotib, Pak. Saya pernah kayak gitu. Waktu pas lagi bukan pertama sih, kedua kali kalau nggak salah, kedua kali khutbah. Nah namanya khotib diminta khutbah, dan itu masih awal-awal lah, belum nikah, jauh Pak masih. Ketika itu saya fokus mikirin khutbahnya kan. Kan kalau sholat Jumat Pak, itu kan gak usah mikirin sholatnya, jadi keikut-ikutan, mikirin aja isi kandungan khutbah, apa yang mau disampaikan, dalilnya dan seterusnya lah pokoknya kan, penyampaiannya gimana. Jadi karena terlalu fokus sama khutbah, lupa kalau itu sebelum sholatnya sebelum khutbah. Akhirnya nggak kepikiran ini sholat. Jadi karena terlalu mikirin materi khutbah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah. Saya diam aja kan, pikir dulu saya ini kan, saya kan ustadz nih kan, saya kan imamnya, kok di subhanallahin gitu kan. Saya juga dak dikduk, ternyata oh iya ini sholat id, belum takbir. Saya diamnya tuh mikir gini Pak, ini sebenarnya bisa nggak ya saya takbir ya? Batal apa enggak ini sholatnya? Gitu maksudnya. Kalau saya takbir, saya kan subhanallah, wallahu akbar. Jadi dia udah nggak subhanallah lagi Pak maksudnya. Jadi mungkin dikira saya bingung apa yang mesti dilakukan. Allahu akbar kata dia. Daripada saya jadi caci maki 1 tahun ke depan Pak. 1 tahun aja juga kayak gitu takutnya kan. Daripada mereka ribut dan sebagainya, udahlah saya ngikut makmum lah. Allahu akbar, jadinya ngikutin makmum jadinya. Ya ala kulli hal, jadi ketika makan ketupat bareng mereka tuh jadi gimana gitu sayanya ya, bareng mereka dia. Begitulah lebih kurang ya. Jadi maklumin aja Pak gitu ya, maklumin aja lah, kalau seandainya lupa pun nggak masalah gitu maksudnya. Nah, tapi kalau ini Pak ya, kalau seandainya terjadi seperti yang saya lakukan kemarin itu, waktu itu maksudnya dulu, itu apakah membatalkan apa enggak? Kan tadi udah baca Fatihah, wajib. Terus kemudian Fatihahnya dibatalin, balik ke takbir yang 7. Ini tidak membatalkan, karena perubahannya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu kelihatan baliknya. Beda kayak tahiyat awal sama berdiri. Tahiyat awal sunnah, berdiri wajib. Imamnya udah berdiri, jangan bapak tahiyatil awal, jangan bapak suruh tahiyat awal dia orang. Dia udah berdiri kan, karena wajib. Itu kalau dia duduk lagi, tadinya udah berdiri ini sempurna, bapak subhanallah, akhirnya dia duduk, batal sholatnya malah. Imamnya batal, makmumnya batal. Ini sama-sama awam gitu maksudnya ya. Nah ini begitu lebih kurang. Terus kemudian, nah, karena sholatnya sama kayak sholat biasa, nggak mesti ada yang 7 dan 5 itu, tapi ada sunnah-sunnah dalam sholat id. 1, takbir sebanyak 7 kali antara, ingat nih Pak, kapan takbirnya? Bapak benar-benar kita ini ngamalin sunnah itu ya pakai ilmu gitu loh ya, bukan sekedar adat, bukan sekedar pengalaman. Saya udah berkali-kali kok sholat id. Belum tentu yang berkali-kali itu sesuai dengan sunnah. Sunnahnya itu takbir yang 7 antara doa iftitah dan antara a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi mananya takbir dulu atau iftitah dulu? Iftitah dulu. Nah, imam juga begitu, jangan buru-buru. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah. Biasa saja, biarin aja dulu, biarin. Enggak usah ini, biar aja, baca iftitah aja dulu. Sampai la syarika lahu wa ana minal muslimin, ataupun sampai habis Allahumma ba'id baini juga boleh, terserah, pokoknya doa iftitah. Baru Allahu akbar. 1. Jadi terhitung 7-nya tuh takbiratul ihram enggak termasuk. Gitu ya. Jadi sama takbiratul ihram jadi 8. Jelas? Baca iftitah, takbir yang 7, baru a'udzubillah.
Sampai sini jelas ya? Oke, jangan keliru nih, nggak usah buru-buru. Kadang-kadang saya agak-agak apa ya, karena itu pengalaman masa kecil sih ya. Jadi kadang-kadang tuh orang imam sholat id ini satu nggak memperhatikan soft. Orang masih gelar koran. Kan dulu pakai koran kalau di lapangan, koran nyampah, koran itu bisa sampai numpuk koran ya kan. Pakai koran dulu masih gelar, ini satu di sana, satu lagi di sana, satu ujung di sana, satu di sini. Belum maju lagi, terus dia tiba-tiba udah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini nggak benar juga gitu kan. Kita ingin ini sholat ini kan ya, ada orang yang cuman setahun sekali sholatnya, Idul Fitri doang sholatnya. Nah ini mumpung dia lagi sholat ini, kenapa nggak kita kasih sholat yang bagus saja sekalian gitu mestinya kan. Nah jadi mestinya ini sopnya dulu dibenerin, dirapiin dulu, sudah oke, baru takbirnya juga sesuai dengan sunnah. Ini dibaca iftitah dulu gitu ya. Terus takbir 5 kali sebelum a'udzu pada rakaat yang kedua, juga nggak termasuk takbir ruku berdiri, takbir berdiri. Jadi dengan takbir berdiri jadi 6. Nah, ini rakaat kedua. Sujud yang kedua Allahu Akbar, itu nggak terhitung. Itu ya Pak ya. Allahu Akbar itu baru 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya ceritanya ya. Baru a'udzubillah. Jadi 75 nggak termasuk takbir yang pertama, takbiratul ihram nggak termasuk, takbir berdiri kepada rakaat kedua nggak termasuk. Jelas sampai sini? Nah, terus kalau ragu-ragu udah 7 apa 6, ambil yang 6. Ini baru 4 apa 3 ya? Ambil yang 3. Begitu caranya ya, ambil yang lebih sedikit. Jadi nggak apa-apa, lebih 1 tuh nggak masalah gitu ya. Kurang 1 nggak masalah, nggak ada 7-7-nya juga nggak masalah. Yang kedua, mengangkat kedua tangan setiap kali takbir, sunnah ngangkatnya seperti yang kemarin kita sudah praktekin ya Bapak-bapak ya, seukuran telinga dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, menguatkan suara takbir bagi imam, makmum dan munfarid, orang yang sholat sendirian. Jadi beda sama sholat biasa. Kalau sholat biasa, sholat wajib itu takbir makmum pelan. Takbir makmum jangan kenceng-kenceng. Imamnya tadi Allahu Akbar, makmum takbiratul ihram kan? Allahu Akbar. Pelan aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum. Ini sholat biasa. Tapi kalau takbir untuk sholat Id, takbir yang 7 dan 5, makmum sunnah juga kenceng. Kencengin Pak nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu makmum itu emang sunnah kencengin. Gitu ceritanya ya. Kemudian yang keempat, membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir antara 2 takbir. Dari takbir ke takbir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Begitu caranya ya Pak. Yang ke-5, sunnahnya itu tapi ya, meletakkan, tapi kalau nggak baca tasbih juga sah aja. Cuma begini Pak, kalau kita nggak baca tasbih yang subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, itu jangan dilakukan takbirnya secara berturut-turut. Misalnya gini, misalnya Bapak nggak melaksanakan sunnah ini, Allahu Akbar, ini kan takbiratul ihram, baca iftitah. Terus sekarang takbir yang 7, Bapak mau cepet-cepet, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan nggak ada subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ya. Sebenarnya sah, cuma kalau dilakukannya berturut-turut langsung kayak gitu, sebagian ulama katakan batal sholatnya. Imam Ibnu Hajar lebih tepatnya, Imam Ibnu Hajar seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, kalau dia takbirnya tuh berturut-turut, enggak tertutup, enggak ada jedanya, walaupun minimal, pokoknya dikasih jeda lah paling enggak ya, mau subhanallah mau napas, pokoknya ada jedanya, maka batal kalau nggak ada jedanya, ini takutnya gitu maksudnya ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak sah atau batal. Kemudian
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada pada setiap takbir, sebagaimana kemarin dipegang tangannya tepat di pergelangan tangan, yaitu setiap kali takbir. Selanjutnya membaca a'udzu langsung setelah takbir yang 7. Jadi setelah takbir ke-7 enggak ada subhanallah walhamdulillah lagi. Yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar itu jadi cuma 6. Setelah takbir ke-7 langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu Pak. Kalau antara takbir pertama, kedua tasbih. Takbir kedua, ketiga tasbih. Nanti setelah 7 langsung a'udzubillah ya. Yang ke-7. Nah, ini harus susah ini. Rakaat pertama baca surat Qaf wal Qur'anil Majid. Tapi nggak pernah saya mendengarkan imam. Sekali-kalinya pernah imam mengamalkan surat ini, paling cuma 1 halaman. Setelahnya nggak bakal sampai habis ini. Tapi Nabi itu Pak, sholat id baca surat Qaf. Surat Qaf itu berapa ayat itu surat Qaf ini ya? Surat Qaf wal Qur'anil Majid itu, ada ayatnya. Nah, 45 ayat Pak. Alamak ini kan. 2 lembar, hampir 3 lembar, hampir 3 halaman baca surat Qaf itu. Jadi Nabi itu baca surat Qaf dari awal sampai akhir. Ya kalau mau ngamelin sekali-sekali silahkan aja. Setelahnya ya siap-siap aja. Siap-siap makmumnya ngedumel gitu aja. Ini jadi banyak nih lontong sayur ini katanya. Kalau seandainya Qafnya nggak bisa kebaca, belum bisa baca Qaf ini, ya udahlah. Surat yang kedua, Al-A'la. Ini gacoan ini bahasanya ini. Ini surat andalan kita ini. Surat yang disunahkan. Jadi jangan baca yang lain Pak. Wah karena mungkin ada al-hafiznya, malulah kalau saya sabihis. Kalau sabihis kan masih ketahuan sama makmum kalau salah. Kalau surat-surat yang lain kan nggak ketahuan sama makmum. Seolah-olah begitu jadinya. Seolah-olah kita tuh gengsi kalau mau mengamalkan surat yang udah sering didengar. Padahal enggak ya, jelas lebih gede surat yang dipilih Nabi lah. Ini kan sabis marabikal ini sunnah, ini ya karena dipilih Nabi gitu loh maksudnya ya. Salat Jumat juga begitu. Pada rakaat pertama dan surat Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar, ini pada rakaat kedua. Atau hal ataka haditsul ghasyiyah, dah kita mah makomnya itu dah, kedudukan kita udah itu aja dah. Enggak usah lama-lama, ini udah orang pada mau lebaran ini kan. Terus kemudian itu sunnahnya ya. Sunnahnya juga ada 2 khutbah. Nah sunnah khutbahnya ini, karena khutbahnya nggak wajib gitu ya. Tapi bu tentang nggak wajib kabur duluan lagi mak nih kadang-kadang saya lagi khutbah tuh kan ngelihat di belakang, oh ibu-ibu udah pada ngelipat mau kena, udah pada kabur, la ilaha illallah. Ini aja nih agak-agak sakit hati gitu kita ini kadang-kadang ya, pengen kabur juga saya jadinya kalau seandainya gitu. Jadi bu, kalau seandainya khutbah itu tidak dilaksanakan pun sholat idnya sah gitu loh. Gitu memang. Ya memang sih ada hadis Nabi begitu ketika hari raya, kata Nabi, yang mau dengar khutbah silakan, yang mau beranjak pergi pun silakan. Cuman iyalah masa iya kan gitu, kagak ditungguin walaupun sebentar gitu kan. Kan ini pengen doa bersama. Kan belum doa ini kita kan, doanya nanti di akhir khutbah. Main tinggalin aja ini kan. Nah, ini enggak benar juga. Cuma sunnah, ini sunnah khutbahnya ya. Nah, sekarang kalau sunnah khutbahnya seperti apa? Ya sebenarnya khutbahnya seperti khutbah Jumat. Cuma ada kesunahan khusus. Pertama, sunnah khutbah jika sholatnya berjamaah. Kalau sendiri jelas nggak mungkin. Rukun khutbah sama seperti rukun khutbah Jumat, namun tidak disyaratkan hal yang sama seperti syarat khutbah Jumat. Begini, kalau di dalam khutbah Jumat itu disyaratkan harus suci dari hadas, suci dari najis, tutup aurat, itu khutbah Jumat. Kalau khutbah Id enggak punya wudu enggak apa-apa. Gitu ya. Rukunnya sama kayak rukun khutbah Jumat, tapi syaratnya enggak disyaratkan. Beda nih syarat ya. Jadi kalau rukunnya seperti rukun khutbah Jumat, kemarin gimana khutbah Jumat Bapak? Minimal gimana kemarin? Alhamdulillah
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, udah gitu doang. Iya, kulhu udah tambah dah sedikit dah kan, kulhu tambahin satu kulhu itu. Kemudian duduk, berdiri lagi. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, doa, selesai. Nah gitu doang khutbahnya sebenarnya. Kalau untuk rukunnya sama, rukun khutbah Id sama dengan rukun khutbah Jumat. Walaupun gak ada khutbahnya sah. Yang kedua, sunnahnya duduk sebentar sebelum memulai khutbah, seperti duduk saat khutbah Jumat ketika azan. Nungguin dulu. Enggak disunahkan azan, enggak. Kan ini kan gak ada azannya. Cuma biasanya Bilal tuh ada doa, atau Bilal tuh ada usikum wa nafsi bittaqwa, ataupun ada apalah, pokoknya ada membicarakan tentang untuk diam dan seterusnya. Yang ketiga, memulai khutbah pertama dengan takbir dulu, dan takbirnya bersambung 9. Kalau sholat tadi 75, kalau khutbah 97, kurangi 22. Jelas ya? Jadi pertama ketika naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu boleh duduk, boleh langsung, terserah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 9 kali. Gitu ya Pak ya. Kalau khutbah kedua itu diawali 7 kali. Duduk, bangkit lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Jadi 97 takbirnya, ya. Yang keempat, nah ini khutbah Jumat, khutbah Id itu baiknya, sunnahnya sesuai perkara yang dibahas, sesuai dengan keadaan. Kalau Idul Fitri, keadaan yang paling sesuai adalah mengenai masalah zakat fitrah, gitu ya Pak. Kemudian saling memaafkan, kemudian silaturahim, misalnya zakat mal juga penting sih, sebab momen ya, orang biasanya bayar zakat itu ketika Ramadan, ketika Lebaran. Padahal mah zakat mal itu sepanjang tahun, ya penting udah 1 tahun haulnya kan beda-beda. Bisa jadi Bapak mulai dagang itu bulan Maulid, berarti haulnya ya bulan Maulid lagi. Cuma ketika Maulid kemarin gak ngeluarin, ya berarti ngitungnya ya sawal-sawal aja, terus biar enak, sawal lagi, biar enak ngitungnya. Nah maka ini penting untuk dibahas juga. Nanti kita akan bahas kalau sudah sampai zakat, kita akan bahas ya. Terus kemudian untuk Idul Adha tentu tentang kurban gitu. Hal yang disunahkan pada hari raya, ini sunnah-sunnah hari raya ya, membaca takbir atau disebut kita takbiran dengan mengeraskan suara untuk laki-laki ya pada 2 hari raya takbir. Nah ini gini dah, mudahnya biar mudah Pak. Kalau takbir Idul Fitri, takbiran Idul Fitri itu sejak maghrib malam takbiran sampai imam takbiratul ihram sholat Id. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak pakai lagu, nggak apa-apa Pak. Ini kita yang jadi masalah ini, beduknya bunyi, orangnya kagak takbiran. Tipnya, radionya, MP3-nya, handphonenya kenceng, orangnya mah ini kebolak ini saja ya. Walaupun ya memang sih sudah syiar, cuman bukan itu tujuannya, itu ya takbirnya itu litukabirullah ala ma hadakum. Jadi untuk kita ini disuruh takbir sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika bapak-bapak takbir itu dari sejak maghrib. Pokoknya amannya aja pegang tasbih Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Begitu maksudnya. Mau pakai tasbih, mau enggak tasbih terserah. Mau di pasar, mau di jalan, mau ini terserah. Pokoknya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir doang enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau untuk hari raya Idul Adha itu takbirannya setiap habis sholat. Dimulai dari subuh 9 Zulhijjah, hari Arafah, subuhnya tanggal 9 itu subuhnya itu sudah mulai takbiran. Bukan idnya, subuhnya sehari sebelum Idul Adha, sehari subuhnya itu sudah mulai takbiran. Dan takbirnya hanya setiap habis sholat duha, habis sholat fardu, habis sholat ba'diyah, habis sholat qabliyah dan seterusnya. Terus kemudian, nah itu yang kedua, sunnahnya mandi
Bagi yang sholat nggak sholat, sunahnya mandi. Kapan bisa mandi mandi hari raya? Dari sejak pertengahan malam. Jam 12 ke atas udah boleh mandi. Gitu ya Pak ya. Boleh niatnya digabung juga sama mandi junub. Gitu ya Pak Maman ya. Gitu ya, bisanya gitu ya. boleh malam. Iya, boleh. Yang ketiga, menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Nah, ini dia. Ibadah yang minimal zikir itu, tahajud tetap. Jadi jangan mentang-mentang gitu ya. Mentang-mentang udah enggak Ramadan, mentang-mentang merasa udah dapat Lailatul Qadar, Allah masih ngutang sama aneh 82 tahun. Mas paham nggak kira-kira? Kita kan betul-betul 83 tahun sampai 84 tahun kalau dihitung 1000 bulan. Berarti kalau gitu Allah masih ngutang lagi sama saya ini 83 tahun pahalanya. Jadi saya nggak ibadah lagi nggak apa-apa sebenarnya. Karena udah merasa dapat malam Lailatul Qadar. La ilaha illallah. Kata Nabi, orang yang menghidupkan malam hari raya dengan ibadah, nanti ketika pada hari kiamat hatinya tetap sadar, hidup, orang-orang hatinya udah kacau, galau. Yang lain galau. Kita yang menghidupkan malam raya dengan ibadah, hati kita akan tenang. Yang keempat, sholat idnya di masjid. Nah ini sudah kita amalkan. Kalau mencukupi, ya kalau nggak cukup ya udah ke jalan-jalan lah ya. Kalau nggak cukup juga, baru kita cari lapangan atau tempat yang luas. Yang kelima, memakai minyak wangi dan berhias. Tentu berhias maksudnya perhiasan yang tidak berlebihan, apalagi untuk perempuan. Nah ini perhiasannya yang biasa saja. Ini bukan fashion show syariah. Fashion show syariah Pak. Jadi orang lebaran itu Pak ingin liatin ini baju baru. Jadi kan fashion show namanya ya. Tapi fashion show berkedok syariah itu lebih kurang. Padahal mau pamer itu mah, ini mau kena baru gini-gini, mau kena baru gitu kan. Terus kemudian yang keenam, bersegera pergi ke masjid untuk selain imam. Imam belakangan nanti masuk masjidnya. Jadi dia sekretariat dulu nggak apa-apa. Yang ketujuh, pergi ke masjid dengan berjalan. Ya kalau deket, kalau dari Cibinong, ya masa iya saya suruh jalan. Dan pulang dengan jalan yang berbeda. Nah ini sunahnya. Kalau bapak lewat sini, nanti pulang lewat sana. Begitu lebih kurang ya. Ini untuk memperbanyak saksi pada hari kiamat. Sunahnya Nabi itu kalau lagi sholat id gitu, jalan dan perginya pulangnya lewat yang berbeda jalannya. Terus kemudian yang kedelapan, mempercepat pelaksanaan sholat idul adha, tapi mengakhirkan, menunda sholat idul fitri. Jadi kalau idul fitri tunda dulu karena takut ada orang yang belum bayar zakat fitrah. Kalau idul adha dipercepat agar segera hewan kurban disembeli. Yang kesembilan, makan atau minum sebelum berangkat sholat idul fitri. Afdolnya kurma dengan hitungan ganjil 3, 5, 7, 9, 11, 1 ton, 1 dus, itu juga ganjil ya. 10, tidak makan atau minum sejak subuh hingga sholat idul adha. Jadi kalau sholat idul adha nggak makan, kalau idul fitri makan dulu. Bedanya kenapa? Agar kita ini memastikan diri bahwa hari ini bukan Ramadan lagi gitu loh maksudnya. Gitu maksudnya. Hari ini bukan puasa lagi. Kalau idul adha sengaja nggak makan biar makan kurbannya lebih puas. Gitu maksudnya, kata ulama tuh begitu ya. Nah gitu ceritanya. Sholat gerhana, ya dapat juga enggak ternyata ya. Sholat gerhana kita percepat. Sholat gerhana. Kenapa sholat gerhana itu? Sholat gerhana ini adalah sholat ketika kita terjadi gerhana matahari dan bulan. Katanya nanti 29 Ramadan, katanya ini 29 Ramadan ada berita akan ada gerhana matahari sekitar jam 9-an pagi. Parsial ya. Nah, kurang lebih gitu jam 10-an, jam 11-an sampai jam 1 katanya nanti 29 Ramadan nanti kurang lebih ya. Jadi gerhana matahari, gerhana bulan kita sunnah sholat gerhana. Saya nggak panjang lebar biar cepat. Hukumnya sunnah muakkadah, makruh ditinggalkan. Sunnah melakukannya secara berjamaah dan di masjid. Ini sunnahnya. Berarti kalau sendiri-sendiri boleh. Sholat gerhana boleh sendiri. Caranya gimana? Sholat gerhana bisa seperti tata cara sholat sunnah biasa, 2 rakaat gitu kayak sholat duha. Sholat gerhana itu ya. Jadi ibu-ibu nggak ada alasan ini. Sekarang hari ini orang gerhana malah foto-foto. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ini emang kurang ini manusia sekarang ini ya. Waktu gerhana matahari itu siang. Jadi sejak awal terjadi gerhana, pokoknya gerhana tuh ada titiknya, ada gelapnya sampai gelapnya hilang.
Atau kalau matahari sampai terbenam. Ini gerhananya terjadinya sore. Misalnya, gelapnya tuh sore mulai. Ternyata belum sampai sempurna hilang, udah keburu maghrib, maka waktu sholat gerhana matahari udah habis. Tapi enaknya gini sholat gerhana Bu Pak, kita sholat, ternyata keburu cerah, karena tinggal dikit lagi ini gelapnya, kita sholat, baru sholat. Pas kita baru takbir, cerah. Apakah kita batalkan? Enggak, lanjut. Gitu ya caranya ya. Kalau gerhana bulan itu malam. Jadi sejak awal gerhana terjadi gerhana pada item-itemnya sampai hilang gerhana secara sempurna atau terbit matahari. Tata caranya sama seperti sholat sunnah, atau yang lebih afdol sholat gerhana, berdiri takbiratul ihram, berdiri takbiratul ihram, iftitah ya Pak, Fatihah, surah, Allahu akbar, ruku, tasbih, Sami Allahu liman hamidah, berdiri. Tapi bacanya Sami Allah, berdiri. Bacanya Sami Allah, baca Fatihah lagi, baca surah lagi. Baru Allahu akbar, ruku. Jadi ketika berdirinya itu di dalam satu rakaat, berdirinya 2 kali, rukunya 2 kali. Jadi dalam 2 rakaat berdirinya 4 kali, rukunya 4 kali. Jelas? Itu berdirinya tidak termasuk tidak. Tapi setiap kali bangun bacanya Sami Allahu liman hamidah. Gitu aja intinya ya. Catatan tambahan, sunahnya mandi sebelum sholat, tapi nggak sunah berhias, karena ini waktunya bukan waktu ceria ini mah. Waktu kusuf gerhana itu waktu yang sangat amat menakutkan. Kenapa? Idza syamsu kuwirat. Ini tanda-tanda kiamat. Takutnya terjadi kiamat. Jadi kita tuh memperlihatkan ketakutan gitu lebih kurang ya, kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang kedua, gerhana bulan sunnah membaca surah dengan keras suara, tapi kalau sholat gerhana matahari sunnahnya suaranya pelan karena siang. Tapi kalau gerhana matahari bacanya pelan dan mau panjang, mendingan kencang aja Pak. Saya bingung jamaah, diem aja nih, ngapain aja sih kita ini nggak habis-habis. Nabi itu baca sampai Al-Baqarah kurang lebih ya, sholat gerhana itu. Sunnahnya imam menyampaikan khutbah, sunnah setelah sholat sunnah, tapi nggak wajib. Rukunnya seperti khutbah Jumat, syaratnya beda seperti tadi khutbah Id, dan sunnahnya menyampaikan pentingnya taubat. Kenapa taubat? Ini tadi, ini tanda kiamat. Gerhana itu. Yang keempat, sholat sunnah sendirian, disunahkan sholat sunnah sendirian ketika terjadi bencana alam. Bukan hanya gerhana. Gerhana itu salah satu tragedi alam, apa disebut? Fenomena alam. Nah, semua fenomena alam, apalagi bencana alam, sunnah sholat sendirian, tapi nggak usah berjamaah. Pak, gempa bumi tadi nih. Udah jangan gitu doang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Udah selesai. Tapi sunnah setelahnya sholat. Gitu ya. Banjir, selamat dari banjir, sholat. Petir gede, angin kenceng, sholat. Sholat sunnah aja, sholat taubat lebih bagus. Karena jangan-jangan ini terjadi karena dosa kita. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan nggak Pak, Ibu sampai sini? Ya, Pak Sugeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama kepada Titipan, bagaimana kalau kita awal itikaf nazar di dalam masjid ini, kemudian kita mudik, bagaimana hukumnya? Apakah bisa? Kan tidak sampai 10 hari di masjid awal. Lafaz nazarnya 10 hari. Lafaz nazarnya saya nazar 10 hari gitu. Atau nazarnya sebenarnya ada di awal, misalkan nazarnya di awal atau di masjid awal. Iya, maksudnya nazarnya itu, lafaz nazarnya seperti yang saya ajarin kemarin, selama saya berada di dalam masjid, kayak gitu doang. Atau memang jos, saya nazar itikaf 10 hari, begitu? Nggak tahu Bapak? Oh, pertanyaan gitu doang. Oke, siap. Oke, siap. Itu yang pertama. Itu yang kedua, pertanyaan di luar materi. Ya. Itu lagi viral di fenomena. Viral ya? Viral ini. Oh, viral. Tentang ibu bidadari. Itu apakah karma apakah itu berkaitan dengan Muslim bukan? Muslim?
apakah itu syirik dengan jin, ada bantuan jin, atau mana itu bentuk karma? Iya. Bagaimana? Saya belum pernah memandang ibu-ibu. Ibu itu maksudnya, saya belum pernah memandang. Jadi gimana memberi pandangan saya? Jadi yang pertama maksudnya masalah nazar, Pak. Nah gini, kan tadi saya bilang kemarin, jangan nazar yang langsung 10 hari ya, karena takutnya membebani kita juga. Jadi utang, dosa kalau nggak sampai 10 hari, Bu. Itu tanggungan. Walaupun kalau secara fikih begini, misalnya kita nazarnya, katakanlah nazarnya itu seperti yang saya bilang tadi yang kemarin. Saya nazar iktikaf di masjid ini gitu kan. Misalnya gitu contohnya, saya nazar iktikaf di masjid ini, Masjid Al-Madinah. Ternyata pulang kampung belum sempat iktikaf di Al-Madinah. Boleh nggak bayarnya itu di masjid lain? Boleh. Yang nggak boleh itu hanya 3 masjid yang nggak bisa terbayar, kecuali harus di masjid itu: Masjid Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau nadarnya saya iktikaf di Masjidil Haram, harus bayarnya di Masjidil Haram karena nilainya 100.000. Kalau niat nazarnya di Masjid Nabawi, boleh dibayar di Masjidil Haram, boleh dibayar di Masjid Nabawi karena Masjid Nabawi lebih rendah, jadi bisa dibayar pakai yang lebih gitu ya. Kalau nazarnya di Masjidil Aqsa, boleh di Masjidil Haram, boleh di Masjid Nabawi, boleh di Masjid Aqsa, tapi nggak boleh di masjid-masjid selain yang 3 ini. Begitu caranya ya. Itu kesimpulannya. Jadinya intinya bisa dilunasi di nazarnya di tempat lain atau masjid lain ya. Kemudian selanjutnya adalah Ibu Ida Dayak. Om Edi pernah kesana nggak, Om Edi? Belum pernah ya? Nah, belum pernah, saya juga belum pernah. Walaupun dekat rumah waktu itu maksudnya ininya, karena terlalu rame dan sebagainya. Jadi begini Bapak Ibu ya, kalau sekarang beliau itu Muslim, kemudian dari bacaannya ada yang bertentangan dengan syariah apa enggak, itu aja yang penting. 2, Muslim 1. Kalau enggak bertentangan dengan syariah, bacaannya, sekali lagi, bacaannya dan perbuatannya, ritualnya, mintanya nggak macam-macam sih, cuman beli minyak doang gitu kan. Itu yang saya tahu, beli minyak doang. Nah sekarang perbuatan joget itu haram apa enggak? Joget itu Pak ya, kalau yang melakukan itu perempuan, haram di depan laki-laki. Kalau bapak yang joget di depan laki-laki, sedangkan perempuan ngarang. Di depan, kalau bapak joget dan tidak meliuk-liuk, itu jogetan itu tidak haram. Karena Nabi juga pernah goyang, sahabat juga pernah goyang. Ini bapak nggak usah aneh, gitu ya. Nah, cuma kalau yang melakukan itu perempuan di depan laki-laki, jogetnya haram. Permasalahan yang kedua adalah apakah jogetnya berkaitan dengan perobatannya atau itu hanya gayanya beliau. Misalnya kita datang ke dokter, dokternya suka mendengarkan musik rock misalnya, ataupun dia musik yang diharamkan lah, atau dokternya dia adalah peminum mabok, suka mabok misalnya, pemabuk. Ini kan 2 hal yang gak berkaitan. Pengobatannya ya kedokterannya gitu kan, keharamannya itu dia sendiri yang nanggung, nggak ada hubungannya dengan perobatannya. Nah, yang saya mau pastikan itu itunya. Apakah Bu Ida kalau nggak joget bisa mengobati? Cuma itu karena gayanya aja sambil joget gitu kan. Nah, tapi kalau seandainya Bapak ragu-ragu, Nabi juga udah bilang dah, kalau ragu-ragu udah tinggalin aja, dak mayaribuk ila malayaribuk. Udah tinggal, kalau ragu-ragu nggak usah, tinggalin aja dulu sampai jelas keyakinannya atau cara perobatannya sesuai dengan syariatnya. Jadi dalam hal ini saya nggak bisa bilang haram, karena al-hukmu bisyai' far'un an tasawwurihi. Dalam usul fikih, kita kalau mau menghukumi sesuatu itu harus paham betul gambaran apa yang mau kita hukumi. Kita nggak bisa pakai kira-kira gitu, nggak bisa gitu cara menghukuminya. Harus tahu dulu, saya harus dengar dulu dari orang yang pernah diobati misalnya, ataupun teman dekatnya, atau beliau sendiri kesaksiannya bilang bahwa saya ini kalau nggak kayak ini, saya joget ini memang harus dengan cara seperti inilah
berilah saya untuk mengobatinya. Berarti maknanya ada hubungannya antara perobatan dengan perbuatan haramnya tadi itu, gitu maksudnya. Itu lain cerita, gitu ya Pak ya. Jadi kalau perobatannya joget-jogetnya itu karena memang bawaan pribadi, nggak berkaitan dengan perobatannya, maka itu urusan pribadinya, perobatannya nggak masalah, gitu ya. Sebab perobatannya hanya minyak dan urut, itu yang saya tahu, gitu doang. Nah masalah jogetnya berkaitan apa enggak, apalagi kalau sampai ditanyakan jin atau tidak jin, ini lebih susah lagi Pak. Membuktikan beliau itu punya jin atau tidak, ya kita bukan jin masalahnya. Jin itu ada di situ enggak gitu kan belum tentu juga. Jadi itu yang itu, apakah itu sihir atau bukan sihir. Nah makanya kalau ulama itu lihat sihir atau tidak itu dilihat dari tulisannya, bacaannya, apa yang dibaca, apa yang ditulis. Kalau pakai wafak, rajah, nah itu rajahnya itu sesuai syarat apa enggak, begitu lebih kurang. Tapi kalau ada simbol-simbol, ada nama-nama yang enggak jelas, ini bisa jadi mengambil bantuan daripada jin. Nah gitu lebih kurang Pak, gambaran umum aja. Karena nggak bisa kita menghukumi sesuatu kalau tidak tahu gambaran detailnya. Jelas ya Pak ya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada pertanyaan enggak kan Pak? Oh ada, ini tanya kapan lebaran gitu. Salat Id. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak. Yang pertama, mohon hukumnya dijelaskan. Kemudian kepada yang berkenan perlu approach atau pendekatan juga mungkin perubahan hukum ini Pak. Misalnya kemarin saya ke pasar Bogor, ternyata di tengah-tengah pasar itu sekumpulan kelompok daging. Ada daging sapi, daging kambing. Saya kalau tidak lihat salah mata saya melihat kuping. Ini bukan kupingnya kambing, bukan kupingnya sapi. Bahkan burung-burung ini dalam hati saya kayak kupingnya babi kayak. Pertanyaan saya kepada yang berwenang siapa, kita segera menyampaikan atau mungkin kita ulang lagi mereka saran izinnya dari siapa menaruhkan seperti itu untuk hadirnya Pak. Yang ditanyain apanya Pak? Apanya? Yang Bapak mau tanyakan ke saya apanya? Nah, Bapak kan mungkin bisa menyampaikan gimana sebaiknya. Oh gimana sebaiknya? Pertama, kemudian yang kedua masalah nazar. Nazar ya? Nazar berlebihan atau tadi ada berlebihan nggak boleh ya Pak? Berlebihan? Saya pribadi ini kan pernah sakit ini, kemarin saya kursi, sujudnya pakai kursi. Ya, alhamdulillah sembuh. Nah, dari saya kalau saya sembuh saya akan bikin tongkat, saya bagikan ke masjid-masjid. Tongkat? Nah, saya bikin tongkat itu, nah saya 40, dan saya bikin tongkat 50, nggak habis. Baru kalau sing 36 ke masjid-masjid. Kalau mau daftar kita saya ini masalah nada. Kalau nada itu nggak ditepati gimana, kalau ditepati gimana, kalau berlebihan. Bapak nazarnya bikin tongkat berapa? Saya 40. 40. Saya bikin 50. Oh iya. Barangkali ada yang kiri, saya buka. Iya. Di sini ada 3 yang kiri. Terus ada 6 ada 20. Bisa kiri ke masjid. Ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama, kalau kita menemukan tadi, Bapak menemukan kuping, telinga, ternyata kok ini kayak bukan telinga sapi, kayak bukan telinga kambing, kayak telinga babi. Misalnya, bagaimana sikap kita? Pertama, kalau terlihatnya dari zohir orang yang berjualan dan tempat penjualannya adalah muslimin, nggak boleh ditanyain ini babi apa bukan, haram, gitu ya, karena menyinggung hati dia. Syukur-syukur nggak dibawain golok sekalian, Pak. Bapak mau ngelihat sini, misalnya ini kan, itu tidak boleh, gitu ya. Sama kayak Bapak ngasih, Bapak ini bazar, kita ada bazar misalnya ya, kue-kue segala macam. Tiba-tiba Bapak
Ini halal apa haram? Nggak boleh itu. Jelas-jelas bazar Ramadan. Masa iya kita pakai yang haram? Itu jelas. Ini contoh sederhana gitu ya. Jadi sama juga ke tamu juga gitu, bertamu juga gitu. Jadi kalau itu nggak pasti haram, nggak boleh kita nanyain begitu tuh, tidak boleh gitu ya. Nah, tapi kalau memang ada indikasi kuat seperti tadi, indikasi itu berarti ada korina, ada apa? Ada korinanya, ada bukti, beberapa buktinya. Misalnya orangnya nggak Muslim. Nah itu contohnya misalnya ya, pakai salib. Tahu dari mana nggak Muslim? Nggak pakai peci? Ya nggak juga gitu ya. Pakai salib misalnya gitu kan? Ataupun ini di kumpulan komunitas atau di tempat-tempat memang orang jualan tadi babi misalnya. Nah itu nggak apa-apa, dipastikan izinnya dan juga kebolehannya, legalitas dan seterusnya, itu boleh gitu ya Pak ya, diingat ya. Nah adapun yang kedua masalah nazar itu sekarang Bapak, nazar itu tidak perlu digantungkan ya. Kemarin saya jelasin ke bapak-bapak yang ada di sini juga bahwa nazar itu tidak mempercepat doa terkabul, tidak, sama sekali tidak. Jadi terkabulnya doa Bapak sembuh itu memang sudah takdirnya Allah sembuh. Nah yang benar itu sebenarnya sebelum kita sembuh kita sedekah aja dulu. Jangan nunggu sembuh baru sedekah, tapi sedekah dulu biar Allah sembuhkan. Itu lebih afdol daripada menggantungkan ibadah dengan kemauan kita gitu. Saya nggak bakal ibadah nih kalau nggak disembuhin, nggak begitu ya. Kita sedekah aja dulu biar ya Allah dengan sedekah ini saya sembuhkan. Nah tapi kalau memang sudah terlanjur dilaksanakan nazar seperti itu, maka selama nazarnya tidak wajib dan tidak haram, sekali lagi ulang, selama nazarnya tidak wajib dan tidak haram, maka nazarnya sah. Nazar wajib tuh gimana? Saya nazar nanti akan sholat zuhur. Bapak nggak usah nazarkan pun juga wajib sholat zuhur. Itu nggak sah nazarnya. Itu nazar wajib namanya. Sesuatu yang udah wajib kok dinazarin, nggak bisa. Atau saya nazar bakal pergi haji. Itu udah memang udah wajib Pak ya. Nah yang kedua, kalau nazar maksiat pun juga nggak sah. Saya kalau sampai sembuh, saya bakal bunuh tuh orang. Itu saya nazar bakal bunuh kamu kalau saya sembuh. Sembuh. Nggak boleh dilaksanakan. Saya udah wajib ini bunuh kamu, nggak bisa, nggak sah nazarnya. Nah, adapun nazar memberi tongkat, ini nggak wajib, nggak haram juga, nggak bagus, malah sedekah dan wakaf lah begitu ya. Terserah Bapak mau diniatin sedekah boleh, niatin wakaf juga boleh. Kalau berlebih yang wajib hanya 40, yang 10 itu tidak wajib. Dan kalau seandainya belum terpenuhi itu hutang sampai mati, nanti hutang harta warisan kita akan diambil dulu buat bayar nazar yang belum terbayar tadi itu. Itu termasuk hutang kepada Allah. Terakhir Pak Dami. Aduh, ntar pas zakat aja nya. Ya gitu dah, biar Bapak ngaji terus gitu kan. Nanti zakat profesi, zakat tabungan, zakat investasi, zakat surat berharga dan seterusnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.